Selamat malam sahabat PKLU di mana saja berada. Malam ini kita kembali bertemu dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya Leri Sompotan dari Dewan Pelkat PKLU sebagai anggota. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita memuji Tuhan. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Sahabat PKLU sekalian, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami boleh kembali membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti akan firman yang kami baca dan kami dengar, dan boleh kami pakai, kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah naikkan doa ini. Amin. Sahabat PKLU sekalian, malam hari ini kita akan membaca Alkitab dan saya membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, yaitu dari 1 Samuel 9 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, dulu di Israel apabila orang pergi untuk mencari petunjuk Allah, ia akan mengatakan begini, mari kita pergi kepada pelihat. Yang sekarang disebut nabi, dulu disebut pelihat. Usulmu itu baik, kata Saul kepada hambanya, mari kita pergi. Lalu mereka pergi ke kota tempat abdi Allah itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan membaca uraian dari Sabda Bina Umat yang mengambil judul Baik Seperti Tuhan. Pikiranmu itu baik, pada ayat 10. Kedudukan seorang bujang tidak lebih dari sekedar pembantu atau hamba saja. Ia diposisikan bujang karena laksana budak yang tidak merdeka terhadap tuannya. Sebagai orang yang tidak merdeka, maka ia dilarang untuk bersoal jawab, apalagi memberi pertimbangan kepada tuannya. Sesuatu yang jarang terjadi, bahkan dianggap pamali. Yang ia harus lakukan hanyalah taat tanpa boleh menolak perintah sang tuan. Tetapi hal-hal ini tidak berlaku bagi bujangnya Saul. Ia betul-betul berada dalam lingkungan keluarga yang sangat menghargai posisinya sebagai bujang. Sampai-sampai ia tidak merasa sungkan untuk menawarkan alternatif pemikiran ketimbang hanya menyerah oleh kenyataan bahwa keledai-keledai yang hilang tidak dapat ditemukan lagi. Itulah inisiatifnya untuk mengajak Saul menjumpai abdi Allah Samuel.
guna memohon petunjuk atas masalah yang dihadapi. Kemudian, Saul sebagai sang tuan juga bukan tuan yang kekeh dengan otoritas posisi. Ia bukan seorang yang gila hormat, yang dengan dalih itu ia menekan bawahannya. Ia juga bukan orang yang karena diberi tugas oleh sang ayah, bertindak sewenang-wenang terhadap bujangnya. Saul sungguh memanusiakan bujangnya. Ia memberi perhatian terhadap setiap inisiatif dan pertimbangan yang ditawarkan oleh sang bujang. Kesan positif terhadap sang bujang terlihat pada kata-kata pujian Saul. Pikiranmu itu baik, dalam ayat 10. Bujang Saul tidak hanya baik dalam pemikiran, tetapi sangat mungkin bahwa ia memang seorang yang memiliki karakter hidup baik. Selain bahwa ia adalah seorang bujang yang taat kepada sang tuan dan berusaha membuat tuannya bahagia, ia berusaha untuk menjadi seorang penolong yang dapat diandalkan oleh sang tuan. Kebaikannya sungguh mencerminkan apa disebut dalam teologi moral teologal sebagai kebaikan dari Tuhan. Kebaikan teologal bersifat holistik, menyangkut pikiran, perkataan, dan perbuatan. Demikianlah uraian dari Sabda Bina Umat. Yang diperbuat lelahku, tak usah kuragukan, dan jalan lurusku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya ada mandi bahaya, hidupku di tangan-Nya. Sahabat PKLU sekalian, mari kita satu dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan kami dengar, yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa kami boleh berpikir, berkata, dan bertindak yang baik. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melakukannya hari lepas hari. Bapa yang di dalam surga, saat ini juga kami ingin berdoa untuk sahabat-sahabat PKLU di mana saja berada. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka di dalam pergumulan mereka, di saat-saat suka, bahkan di dalam suasana duka yang menekan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, bahkan juga penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam doa ini juga kami tidak lupa berdoa untuk majelis sinode dalam pelayanan mereka hari lepas hari. Biarlah tangan Tuhan menyertai mereka. Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan juga hikmat bijaksana dalam melakukan pelayanan untuk melayani di seluruh GPIB ini. Bapa yang di dalam surga, kami juga ingin berdoa khusus untuk panitia hari ulang tahun PKLU yang ke-13. Biarlah Tuhan menyertai mereka di dalam persiapan-persiapan. Tuhan buka jalan di dalam mereka melakukan segala rencana-rencana yang telah dibicarakan. Biarlah
semua itu juga ada dalam campur tangan Tuhan. Berikan mereka seluruh panitia kekuatan, kesehatan, juga hikmat di dalam mempersiapkan hari ulang tahun PKLU yang ke-13. Bapa yang di dalam surga, akhirnya kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam istirahat kami, biarlah Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan juga menjaga dan melindungi kami dan membangunkan kami pada esok pagi di hari yang baru, hari karunia Tuhan dengan satu kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah naikkan doa ini. Amin. Sahabat PKLU sekalian, sampai jumpa dan selamat istirahat. Tuhan Yesus berkati.